yang bersih, ya. Kemudian itu saya memimpikan kelas yang nyaman. Kemudian siapa lagi? Nurin, saya memimpikan kelas yang rapi. Jadi semua sudah ditempelkan di sini apa yang menjadi impian kalian. Bagaimana mewujudkannya? Dengan sama-sama berkolaborasi. Oke, perhatikan. Perhatikan sini. Ini sudah disepakati berdasarkan kesepakatan masing-masing kelompok. Dari kesepakatan itu maka nanti akan muncul sebuah kesepakatan kelas. Di sini Pak Guru bacakan kesepakatan kelas kita yang pertama dari kelompok 1, biasa berdoa di awal dan di akhir pelajaran. Kelompok 2, saling menghormati, berperilaku baik terhadap sesama teman. 3, dari kelompok 3, percaya diri dalam menyampaikan pendapat di setiap pembelajaran. Kelompok 4, berkomitmen hadir tepat waktu dan menyelesaikan setiap sesi kelas. Kelompok 5, senantiasa membantu sesama teman. Kelompok 6, menjaga lingkungan kelas maupun sekolah. Kelompok 7, penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas kecuali ada izin untuk tujuan pendidikan. Bagaimana anak-anak sekalian, sepakat? Sepakat. Oke, disepakati ya. Siap? Siap. Semangat. Ini merupakan kesepakatan kelas kita. Anak-anak sekalian, silakan Pak Guru. Tadi sudah dijelaskan kesepakatan kelas, maka kita akan masuk ke sesi terakhir adalah keyakinan kelas kita. Nah, dari 7 poin kesepakatan kelas tadi, maka muncullah beberapa keyakinan yang harus menjadi pegangan kita. Yang pertama adalah keyakinan tentang religius dan berakhlak mulia. Yang kedua, sikap mandiri. Yang ketiga, kerjasama atau kolaboratif. Yang keempat adalah tanggung Jawab. Ayo sama-sama disebut apa saja keyakinan kelas kita. Religius dan berakhlak mulia. Kedua, sikap Mandiri. Ketiga, Kerjasama dan kolaborasi. keempat. Tanggung jawab. Ya, sudah dipahami? Sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, siap. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya keyakinan kelas, pribadi kami lebih terarah. Semoga semua keyakinan kelas tetap kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa bersyukur dengan adanya keyakinan kelas karena dapat mengontrol perilaku kami di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yafi'u wa yukafi mazidah ya dzal jalali wal ikram azim subhanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan CGP, Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada acara diseminasi budaya positif sekolah, tepatnya pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Bapak Abdullah Ali sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 di SDN 1 Tariwangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara kita ini dengan sama-sama melafazkan
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Rahmatullah SPD SDD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu, ada dua ini calon guru penggerak yang angkatan 8 dan ini ada acara kita ini CGP angkatan 9. Baik Bapak Ibu, mari kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai siang ini, pagi menjelang siang, kita masih diberi nikmat sehat. Semoga kita bisa hadir di ruangan ini guna mengikuti diseminasi budaya positif ini. Bapak Ibu guru, pendamping untuk acara ini nantinya saya pribadi mohon maaf mungkin belum bisa mengikuti sampai akhir ya. Nanti mungkin di tengah-tengah acara ini saya bisa ikut. Nah, karena ada kegiatan HMPK, saya akan memantau langsung kegiatan HMPK. Karena ini tadi barusan ada turun dari BPFP provinsi memantau HMPK itu. Nah, sesuai dengan acara ini saya mohon kepada Bapak Ibu yang mengikuti ini supaya nanti bisa meneruskan kepada teman-teman guru yang lain yang tidak ikut sekarang ini, supaya ada kesinambungannya, ada kelanjutannya. Jangan yang ikut saja yang tahu apa itu diseminasi itu, yang lain itu tidak tahu. Jadi ini yang saya berharap Pak Holik ya, supaya adalah artinya ini ada calon guru penggerak supaya sekolah kita itu lebih meningkat. Ya, ini harapan kepada Bapak Ibu guru penggerak ini supaya ada peningkatan kita. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang walaupun kemarin kita tahu apa, cuma sedikit. Nah, dengan adanya kegiatan ini kita tahu lebih banyak. Nah, mungkin itu dari saya. Maka acara diseminasi budaya positif hari ini, calon guru penggerak angkatan 9 ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di sekolah. Selanjutnya pemaparan materi budaya positif yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Bapak Abdul Halik kepada Bapak Abdul Halik. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin berdiri Bapak Ibu. Ibu Prasnara yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang hari yang begitu mengingat kalau kita kebetulan di daerah kita Yogyakarta beberapa hari ini cuacanya sedang
katakan itu dosa. Mudah-mudahan tidak membuatkan niat dan semangat kita untuk tetap ikut guna menggali potensi ilmu daripada materi dari modul 1.4 yang akan nantinya akan kami paparkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai stressing bagi kita semua, apakah Bapak Ibu siap mengikuti pemaparan ini? Siap? Terima kasih. Permohonan maaf Bapak Ibu, sebenarnya rencananya akan kami presentasikan bertiga, saya panggil dengan Ibu Sur, tetapi karena keadaan yang menuntut saya untuk bisa menuliskan, jadi mohon maaf Ibu Kepala Sekolah, saya punya waktu hanya hari ini dan hari Selasa besok, hari Senin dan Selasa besok. Karena memang nanti hari Rabu hasil konsultasi dengan pihak rumah sakit Aktiva, jadi sudah keluar jadwal selesainya orang di rumah. Jadi hari Rabu kita masuk, kemudian Kamisnya langsung pelaksanaan operasi selesai. Jadi sengaja saya lebih awal karena tidak memungkinkan bagi saya untuk hari Jumat dan Sabtu dan seterusnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, saya ambil ini untuk pemaparan sesi simulasi. Bapak Ibu, berbicara budaya ada dua kata di sini, budaya dan positif. Jadi budaya ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang dipertahankan dari zaman purbakala sampai bahkan nanti tidak memungkinkan sampai di masa-masa yang kita saksikan. Ketika itu budaya baik, maka budaya itu akan berkesinambungan, tetap akan terus dipertahankan. Betul Bapak Ibu? Betul. Baik. Di sini dalam materi modul 1.4 budaya positif ini Bapak Ibu ada 6 poin yang akan coba kami paparkan terkait dengan materinya, teorinya, kemudian contoh penerapan di kelas. Nah, di sini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 adalah restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu gambaran umum pernah dengar nggak istilah-istilah ini? Pernah. Keyakinan kelas pernah dengar? Posisi kontrol pernah dengar? Segitiga restitusi pernah dengar? Baik, ini semua nanti akan kita paparkan satu persatu sebagai bahan sebagai bekal bagi kita semua untuk bagaimana pendidikan ke arah yang lebih baik. Nah, terkait dengan kasus beberapa waktu yang lalu yang menyita pikiran kita dari tahun 2022 kalau tidak salah, dan viral sekarang terkait dengan kasus pemukulan guru agama. Bukan pemukulan guru agama, pemukulan siswa oleh guru agama terkait upaya mendisiplinkan siswa yang tidak mau melaksanakan sholat. Semua nanti akan kita pahami terkait masalah itu, bagaimana sikap dan langkah kita, apa yang harus kita lakukan, dan mudah-mudahan memberikan perubahan positif bagi kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, di eksplorasi konsepnya yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya,
Bapak Ibu, pertanyaan pemantiknya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak. Setuju? Tidak. Angkat tangan yang setuju. Berarti semua ini tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sekarang menguatkan, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Baik. Kemudian tergantung jenis hukuman. Ya baik. Nanti akan kita kupas dulu. Tergantung orangnya juga. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Ada yang jawab setuju? Biasanya, nah itu yang disebut dengan budaya. Nah, tinggal nanti kita sepakati budaya mana yang kita lanjutkan, yang kita pertahankan, atau mungkin nanti ada budaya lain yang lebih efektif untuk kita lanjutkan ke depannya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Setuju. Ya. Ada yang nggak setuju? Ya, selesai. Ini tergantung apa. Ya. Uang atau apa. Sangat beda-beda. Ya, baik. Semua ini dari pertanyaan pemantik materi alam. Selanjutnya Pak, apa makna disiplin? Kalau disiplin di sini artinya belajar. Kemudian lagi makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dan Plato, Sokrates. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimaksud dengan budaya disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melalui sesuatu tanpa iming-iming, sogokan, ancaman maupun hadiah. Kemudian disiplin sangat penting untuk diajarkan, dibiasakan pada anak sejak dini setiap hari. Sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pendekatan itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga si kecil dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai contoh paling sederhana saja Bapak Ibu, disiplin positif akan membuat anak mengerti sendiri bahwa dengan rajin bangun pagi, ia akan merasa lebih semangat untuk bermain dan belajar. Bukan karena ingin mendapatkan pujian atau malah merasa takut dihukum mama jika tidak melakukannya. Kemudian yang selanjutnya dari modul 1 tadi, item 1, nilai-nilai kebajikan yang universal.
Universal itu menyeluruh Bapak Ibu semua. Jadi hampir semua sekolah di Indonesia pada umumnya memiliki nilai-nilai kebajikan atau budaya positif. Kalau di sini, kalau kita kaitkan dengan kebajikan pada umumnya berdasarkan dengan apa? Nilai-nilai profil Pancasila, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Bagaimana contoh sederhana terkait dengan budaya-budaya positif ini Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan, ini dari semua kegiatan kita, memori kita yang sudah pernah kita lakukan, gotong royong, ini nilai positif, budaya kebajikan, sarapan sehat, sudah. Kemudian pawai budaya, sudah. Kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, sudah. Oh, ya. Di sini pengerahan kalau yang sifatnya sampai keluar, pengerahan bantuan korban kebakaran sudah. Ya, besar dia jadi menutupi yang di belakang, ya. Jadi, ya, sebenarnya tampil setengah. Ya, jadi ini kegiatan perayaan Maulid, kegiatan gotong royong, pelaksanaan pengembalian hewan. Oke. Kegiatan yasinan ada Ibu Aida di sini sudah kita lakukan semua. Tinggal konsisten istiqomah bertahan dengan budaya baik itu sendiri. Sholat berjamaah, kegiatan infak, kegiatan ngaji bersama stop. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke materi selanjutnya. Slide berikutnya. Eksplorasi konsep yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Selanjutnya, motivasi Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya melakukan. Maka dalam setiap langkah kita Bapak Ibu menanamkan kesadaran anak-anak itu perlu. Jadi jangan terlambat, misalnya terlambat ke sekolah, kesadaran yang kita tanamkan ke anak-anak kita bawa dia dari hati ke hati. Dampak daripada kamu terlambat itu apa? Anak-anak itu terlambat berdoa. Dan itu biasanya penerapannya itu ketika dilakukan dari hati ke hati. Dengan cara apa? Nanti di materi yang paling akhir nanti itu penerapan metode untuk agar bisa menggali apa yang menyebabkan anak-anak itu terlambat. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini sebenarnya motivasi eksternal saja. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukan. Ini semacam rumpang gitu. Misalnya kalau saya melakukan belajar dengan giat, apa yang saya dapatkan? Misalnya kalau saya rajin bekerja, apa yang saya dapatkan? Jadi seperti itu. Selanjutnya Bapak. Nah, Bapak Ibu, ternyata istilah merdeka yang sekarang digagas oleh Mas Menteri terkait dengan merdeka belajar, merdeka belajar, ini bersumber dari pemahaman ini. Berpemahaman dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya
tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ternyata memerintah diri sendiri, Bapak Ibu, mengelola emosi, kesadaran diri sendiri itu adalah bagian daripada merdeka. Kemudian, nah ini tadi didukung oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu Bapak Ibu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu. Ada dampak ketika memberikan penghargaan. Pertama, dampaknya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan itu bagian daripada menghukum, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, dan yang terakhir penghargaan itu dapat merusak hubungan. Bisa kita lihat kembali tadi yang terakhir, merusak hubungan. Setelah apa yang kita lakukan, kita anggap diri sudah tampil maksimal, tiba-tiba tidak dapat, apa yang terjadi? Itu bagian daripada dampak dari usaha. Nah, kemudian lanjut, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Saya ingat oleh Bapak Fasil Pak Muluk ya, kalau instruktur kita dari Pak Muluk kita panggil. Beliau masih muda lah ya. Beliau berasal dari Jawa Tengah. Apa kata beliau terkait masalah penghargaan? Nah, lalu bagaimana Islam itu sendiri juga memberikan penghargaan kok? Bagaimana bentuknya? Kita beramal baik, apa penghargaannya? Surga kan gitu. Ketika beramal buruk, apa yang diperoleh? Neraka misalnya. Apakah itu bukan merupakan suatu penghargaan? Bisa jadi itu adalah konsekuensi. Jadi kita beragama Islam, konsekuensinya banyak. Misalnya puasa, ketika melanggar tidak berpuasa, maka apa konsekuensinya? Membayar kafarat misalnya, membayar kafarat. Kalau yang ibu hamil misalnya membayar fidyah misalnya, itu bagian daripada konsekuensi kita memeluk Islam. Nah, tetapi ada juga yang sifatnya penghargaan itu, yang sifatnya yang paling bagus adalah motivasi yang dari dalam. Tadi akan kita sampaikan. Selanjutnya slide. Bapak Ibu, nah penghargaan yang dari dalam yang dimaksud ini adalah bentuk apresiasi. Misal, beri pengakuan dia secara khusus. Kemudian beri dia pengakuan secara pribadi. Itu juga bagian dari penghargaan yang tidak ternilai. Kemudian sama ketika kita berada di posisi membutuhkan orang misalnya, kita atasan, punya bawahan, kita mungkin tidak mampu memberikan gaji yang begitu maksimal kepada bawahan kita. Tetapi dengan kata-kata kita yang bagus, misalnya ketika kita butuhkan dia, saya minta tolong untuk mengerjakan hal ini. Jadi gimana rasanya itu Bapak Ibu? Yang walaupun capek seharian tidak bekerja, ketika atasan itu dengan cara santun ya, kemudian
kemudian dengan apa, dengan meminta kita bantuan kita itu dengan bahasa ada kata minta tolong saja itu, biar kita sakit Bapak Ibu, biar kita sesakit. Tetapi itulah bentuk daripada bentuk apresiasi yang tidak berharga nilainya ketika itu kita berikan kepada seseorang. Misalnya begini Bapak Ibu, kita punya sesuatu yang kita sangat kita kasihani. Ya, katakanlah kekasih hati bisa. Di momen tertentu misalnya, di momen tertentu bukan cincin dan jam tangan yang dibutuhkan. Itu kan berupa penghargaan juga, dan harganya juga bisa jadi mungkin ratusan juta kalau orang pakai jam tangan yang berlian. Tetapi bukan itu yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Saya mungkin dia hadir di hari spesialnya saja itu sudah luar biasa. Itu bagian daripada apresiasi yang tidak bernilai harganya. Kemudian, saya secara pribadi beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Tentu di sini segala proses itu yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, lanjutkan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini di suatu situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, sebagai guru kita bagaimana kita perhatikan? Kemarin saya perhatikan rasa empati kamu itu besar sekali, luar biasa. Ini bagian dari apresiasi. Kalau kita itu ibarat terhadap sesuatu misalnya, Masya Allah, ya, teman-temanmu di tugas kelompok, tentu kita perhatikan nih anak-anak kita ini misalnya pada saat dia melaksanakan tugas kelompok. Nah, apa bentuk apresiasinya? Bentuk penghargaan. Yang saya perhatikan di aktivitas kamu, saya hargai semua. Dari hal yang kecil saya hargai semua. Anak-anak yang belajar itu pasti merasakan berkolaborasi kerja kelompok, kepedulian terhadap sesama, misalnya ketika teman tidak bisa kamu bantu dan lain sebagainya. Itu bagian daripada penghargaan yang sifatnya apresiasi kebajikan. Kemudian pada saat kamu mengumpulkan kertas yang berserakan di lantai. Dari hal terkecil Bapak Ibu, dari hal terkecil, jangankan pada saat di kelas, ini pada saat dia mengambil sampah, kalau dalam istilah kita lihat sampah, lihat sampah, ambil. Nah, bentuk penghargaan kita adalah ucapan terima kasih, Masya Allah, terima kasih Mbak, langsung kamu ambil sampahnya. Kemudian luar biasa. Ternyata sekolah ini milik kita bersama, bukan saja tanggung jawab saya, ibu kepala sekolah, Pak Anjing, tetapi bagian daripada tanggung jawabmu. Nah, tanggung jawabmu inilah yang perlu dipertahankan anak-anak. Namanya pujian Bapak Ibu luar biasa, akan terkenang dalam hati, dalam ingatan. Kemudian Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada seorang anak, dia terlambat, kita minta dicatat. Nah, anak-anak ini ditulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, dan terus sampai 100 kali. Nah, menurut Bapak Ibu, itu bagian daripada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Baik, selanjutnya
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Pak Haji, hukuman atau konsekuensi? Pak Eki, ada siswa kasus ini di lapangan basket kita disuruh lari 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira bagaimana Pak Eki? Hukuman atau konsekuensi? Bagaimana kalau hukuman itu yang mendidik menurut saya? Menurut Bapak Ibu, jika itu kita kasih sanksi atau bagaimana supaya seimbang apa yang dia lakukan? Kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Untuk lari seperti bawah tuh. Ya. Siap. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Peluang. Kalau menurut saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu menurut saya itu sebuah konsekuensi yang walaupun itu merupakan suatu pemberian efek jelas buat anak, tapi saya namakan konsekuensi karena dari 10 menit terlambatnya dia harus mengganti 10 menit keterlambatannya itu. Jadi agar sama-sama temannya itu dapat waktu yang sama. Kalau itu menurut saya itu bukan hukuman. Kalau lari di atas ya hukuman. Iya, mengikuti lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir gitu. Baik, cuman itu yang bisa saya sampaikan Pak. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada teman lain, guru lain yang menanggapi. Terima kasih. Jadi beliau menjawab adalah konsekuensi, kemudian supaya adil dia ditambah 10 menit lagi pembelajaran PJOK. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat slide selanjutnya. Jadi inilah tadi Bapak Ibu. Nah, sudah menjadi konsekuensi, kemudian sebagai pengganti dia terlambat 10 menit kita tambah. Pernah kita coba terapkan seperti itu Bapak Ibu? Mungkin beda hasilnya saat anak-anak awas terlambat 10 menit, maka saya akan tambahkan waktunya 10 menit. Biar dia terlambat sehari-hari pun tiap itu. Tetap juga lama-lama juga mikir juga. Tetapi begitulah memang konsekuensi yang harus kita terapkan. Jangan sampai apa yang menjadi hak anak itu kita abaikan. Contoh misalnya, di 10 menit pertama Bapak Ibu, kita menyampaikan materi yang sangat penting sekali, yang tidak bisa digantikan oleh pendengaran orang lain dan tidak bisa disampaikan oleh orang lain. Harus dia yang bersangkutan, masing-masing individu yang mendengarkan. Nah, ketika 10 menit itu kita abaikan, maka itu kita punya beban moral, kita punya tanggung jawab Bapak Ibu, dan kita sudah membunuh karakter anak. Bagaimana solusinya tadi yang 10 menit tadi? 10 menit materi yang kita sampaikan tadi kita ganti di 10 menit di akhir ya. Karena apa? Pada dasarnya murid itu tidak pernah salah Bapak Ibu. Itu dalam teori Ki Hajar di modul 1.1 itu apapun kesalahan anak itu tetap kembali ke guru. Apapun kesalahan anak itu saya katakan tetap kembali ke gurunya. Nah, saya lanjutkan.
Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kayak tadi, basah meja teman akibat dari sesuatu tersebut, maka konsekuensinya kita bersihkan. Tetapi ketika tumpah air gara-gara teman yang sisa, maka guru memarahinya, otomatis akan menyakitkan guru. Pendidikan itu berhamba pada anak, teori pengajar Belantara. Kemudian membuat anak sakit fisik atau dalam jangka waktu yang lama. Bapak Ibu, saya ingatkan, saya termasuk, hati-hati di sini Bapak Ibu, hati-hati di sini. Saya sendiri misalnya, kalau dulu waktu di awal-awal kita pelajari modul 1 ini Bapak Ibu, kita mencoba merenung. Saya sebenarnya ini sudah berjalan jadi guru, tapi mana ini? Selama ini yang saya lakukan itu, kalau tak saya marahi, saya kasih sanksi. Itu saja metode yang kita terapkan. Kalau tidak kasih sanksi, kasih penghargaan. Itu sudah dia lari di situ. Tapi kita tidak pernah mencoba penerapan dengan cara yang lebih baik, lebih bijak, lebih bernilai positif dan lebih membekas di hatinya anak-anak. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsentrasi. Apa tadi? Biru berapa? 1. Merah 3. Siap. Tepuk merah 3 ya. Tepuk kuning. Kalau saya bilang tepuk harus tepuk. Kalau saya bilang kuning ya kuning. Tidak ada. Udah hilang. Ayo kita serahkan Mas. Kita buat masih ngetok. Kamu ngerti banyak. Ya bisa dimatiin minumnya dulu. Ada pesan dari? Belum lagi. Ngantuk. Ini ada ngantuk benar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Cukup dengan expressingnya tadi, cukup? Nanti ditambah lagi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, saya bacakan. Kemudian konsekuensinya bagi aman murid anak yang tidak bisa dalam waktu pendek. Kemudian restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Slide selanjutnya Pak. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi.
yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Baik, selanjutnya adalah eksplorasi konsep terkait dengan pembelajaran 3, keyakinan kelas. Bapak Ibu, ingat kemarin waktu diseminasi kita di modul 1.3, masih ingat? Terkait dengan visi guru penggerak, kemudian prakarsa perubahan terkait dengan visi sekolah. Ingat Bapak Ibu, waktu diseminasi pertama. Nah, apa yang kita lakukan itu yang pertama kali adalah mengisi kalimat rumpang. Nah, mengisi kalimat rumpang. Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan peraturan kelas atau yang kita sebut sebagai keyakinan kelas dalam istilah sekarang, yang kita sering yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang itu berkaitan dengan tata tertib sekolah, bisa tata tertib kelas. Nah, peraturan kelas. Nah, ini yang istilah yang akan kita pakai adalah berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, bagaimana tahapannya Bapak Ibu? Kita menyusun tata tertib sekolah, kita baksakan seperti itu, atau suatu keyakinan kelas, atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, kemudian baru nilai keyakinan kelas. Nah, bagaimana yang mesti kita lakukan? Di sini Bapak Ibu, kalau tempoh hari kita mengisi kalimat rumpang, maka yang kita lakukan kepada siswa adalah menanyakan kepada siswa kelas seperti apa yang kamu impikan. Misalnya, saya memimpikan kelas saya bersih. Saya memimpikan ruangan kami ini tetap tertib, aman, damai, dan lain sebagainya. Nah, dari sekumpulan mimpi siswa itu yang kita rangkum semuanya, maka mimpi-mimpi itulah yang kita rangkaikan menjadi sebuah kesepakatan kelas atau yang kita sebut sebagai tata tertib kelas. Nah, kesepakatan kelas ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas berdasarkan apa yang menjadi harapan daripada profil pelajar Pancasila, maka mengandung nilai-nilai kan, nilai kebajikan, kemandirian, kreatif. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita bawa ke kelas kita berdasarkan apa? Dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berubah menjadi suatu keyakinan kelas. Saya ambil contoh misalnya, ada di sini Pak. Ini contoh saja. Kita coba terapkan di kelas. Ini dalam artian bukan hal yang sempurna Bapak Ibu, tetapi bisa Bapak Ibu kembangkan menurut cara Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa alurnya. Dari apa yang menjadi impian kelas kita. Dari impian tadi dibuatlah beberapa kesepakatan yang menjadi acuan daripada atau tata tertib kelas itu. Nah, kesepakatan alurnya seperti ini Bapak Ibu.
Dari kita bagi dari beberapa kelompok seperti video yang coba saya tayangkan di depan. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan. Bapak Ibu, kesepakatan kelas bukan kita yang buat, Bapak Ibu. Bukan kita yang buat. Namanya kesepakatan bersama. Jadi dari hasil dari kelompok sana siswa ini maunya ini kita rangkum semua. Jadi dibuatlah suatu kesepakatan. Nah, dari kesepakatan inilah akan kita coba munculkan suatu keyakinan kelas. Jadi seperti itu tampilannya Ibu, keyakinan kelas, mimpi siswa, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini diambil daripada kesepakatan kelas. Seperti yang diharapkan profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini testimoni siswa terkait dengan kesepakatan kelas. Semoga semua keyakinan kelas tetap kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa bersyukur dengan adanya keyakinan kelas karena dapat memperkuat perilaku kami di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, iya. Kemudian kita langsung ke materi Pak. Ibu masih betah duduknya? Masalah besar. Ada pertanyaan dari kita ini. Iya baik. Siap. Silakan Bu. Tentang kesepakatan, konsekuensi, peraturan dan keyakinan kelas. Gimana ini masih saya ini belum tahu pasti perbedaannya itu ya. Kesepakatan itu apakah sama dengan konsekuensi? Dan kesepakatan itu apa sama dengan peraturan? Apakah peraturan itu sama dengan keyakinan kelas? Apakah ada pembedanya itu? Apakah konsekuensi itu sama dengan kesepakatan? Kemudian apakah kesepakatan itu sama dengan keyakinan kelas? Nah, jadi begini Bapak Ibu, tadi alurnya kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati, apa yang menjadi harapan impian siswa misalnya. Tadi kita ketika dalam video tadi contoh ringnya, saya memimpikan kelas itu bersih. Nah, kata bersih inilah yang kita ramu menjadi sebuah kesepakatan.
dibuatlah sebuah kalimat. Kalau tempoh hari kalimat rumpangnya itu loh, ditambah gitu. Nah, jadi dibuat beberapa kalimat. Nah, kalimat inilah yang sifatnya sesuatu yang harus dilaksanakan gitu. Sehingga disebutlah menjadi sebuah kesepakatan. Tadi beberapa item tadi tidak coba kesepakatannya. Ya, dibuat bisa kasih bisa biar bisa dilihat. Nah, oke. Nah, yang kita bahasakan itu tata tertib itulah Ibu Bapak Ibu kesepakatan itu. Nah, setelah semua kita sepakati, kalau kita bahasakan itu musyawarah kecil, rapat kecil. Nah, muncullah beberapa hal-hal yang harus dilakukan. Senantiasa berdoa, kemudian berkomitmen, senantiasa membantu sesama dan lain sebagainya. Ini kesepakatan. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Beda Bapak Ibu. Konsekuensi itu adalah akibat daripada, misalnya begini, Ibu kalau nggak mandi, apa yang Ibu dapati? Akibat daripada sesuatu yang terjadi, akibat dari apa yang kita perbuat. Itulah konsekuensi Bapak Ibu. Nah, biasanya timbul dari diri kita. Kalau akibat daripada konsekuensi itu bisa juga dari orang lain. Tetapi dari orang lain biasanya itu adalah akibat yang menimpa seseorang karena perbuatan kita itu apa? Kita itu apa? Konsekuensi juga, tetapi datangnya dari orang lain. Misalnya Bapak Ibu setiap harinya telat absen. Apa yang Ibu dapati? TPP Ibu ya berkurang. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi gitu. Nah, yang tetap berlaku. Nah, sementara kesepakatan kelas adalah sesuatu yang kita bicarakan dari awalnya, kemudian disepakati bersama. Iya, pengaturan. Nah, sepakat itulah, dari kesepakatan inilah yang dijadikan sebagai aturan gitu, pegangan. Nah, terutama dalam kelas. Nah, keyakinan ini adalah kalimat apa bahasa itu? Ada kalimat negatif, kalimat positif ya. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan daripada ini. Misalnya begini Bapak Ibu. Senantiasa berdoa. Karakter apa? Kalau senantiasa berdoa. Religius, iman. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan. Mohon izin, mungkin ini sedikit apa yang saya pahami tentang konsekuensi ya. Jadi konsekuensi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arif adalah akibat dari yang timbul dari perilaku kita. Kemudian kalau dia keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ini sebenarnya akan bermuara nanti dari keyakinan yang kita buat atau dari peraturan kelas yang kita buat nanti ketika ada pelanggaran misalnya, itulah konsekuensinya karena sudah kita buat. Nah, jadi konsekuensi itu setelah kita buat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini atau peraturan kelas ini kita ubah dia menjadi kalimat positif yang contoh. Kenapa kita menggunakan karena kita yakin menggunakan helm itu bisa menyelamatkan kita dari beberapa nilai keselamatan, nilai kebajikannya. Nah, konsekuensi dari tidak menggunakan helm itu apa? Ya kalau tabrakan, ya satu hilang kalau ketemu sama polisi. Kedua, ya celaka misalnya kalau terjadi tabrakan. Itu mungkin yang saya pahami.
dari kesepakatan peraturan keyakinan baru konsekuensinya. Dari aturan dulu. Aturan, kemudian dari aturan yang sudah ada ini untuk menggalinya. Kita gali ini aturan yang sudah ada. Nanti aturan-aturan ini kita rubah menjadi dia kalimat positif. Dari kalimat positif ini nanti akan timbullah kita bisa mengatakan bahwa kayak contoh tadi, kenapa pengendara itu menggunakan helm? Nah, karena kita yakin bahwa dengan menggunakan helm itu mereka akan selamat. Mungkin itu yang saya pahami sedikit pahami Pak Wali. Ya, saya kembalikan karena apa namanya lumayan. Dari ibunya sendiri yang membuat kadang kan tanpa melibatkan anak-anak yang masih menggunakan kalimat negatif. Jadi Aturan ya, aturan itu kan cenderung timbul dari satu pihak. ya. Tapi kalau keyakinan kita melibatkan semua siswa dan apa yang menjadi peraturan kelas kita mengubah ke dalam kalimat positif. Nah, di dalam kalimat positif akan tercantumlah makna daripada dibagikan bertanggung jawab. Saya contohkan itu deh, buang sampah sembarangan. Buang sampah ya. Nah, jangan buang sampah, buang sampah pada tempatnya. Kadang begitu karena buat negatif nih ya. Dilarang membuang sampah. Ya. Sembarangan. Nanti buat ke kalimat positif. Jadi kita bertanggung jawab. Jadi kebaikannya di situ. Terima kasih Pak Dir, terima kasih Bu Su. Materi selanjutnya masih. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, masih sedikit materi. Dunia selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Mungkin nanti pembahasan kasus sih boleh. Siap. Di kasus juga ada video kasus yang saya tampilkan. Lebih baik kita berdrama dulu. Saya buat drama. Baru yang sesungguhnya seperti apa itu nanti dikatakan. Ya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu atas saran. Nah, di sini kita punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak perlu kasih sayang enggak? Perlu. Mereka walaupun keadaannya mereka seperti apa keadaan mereka saja bukan anak yang kasih sayang kita dan kita terima siswa. Contoh Atang saja kemarin itu sebagai siswa. Kemudian kesenangan. Jadi kesenangan itu Bapak Ibu, anak-anak kalau tidak senang dengan gurunya, mana bisa kalau belajar itu. Tidak senang dengan kondisi kelasnya, tidak bisa bakalan masuk. Apalagi tidak senang dengan gurunya yang suka cubit, tidak bakalan masuk. Jadi hal-hal inilah yang harus kita hindari. Ada positifnya juga. Apalagi sampai kita lempar bukunya itu harus kita hindari memang. Jangan sampai stigma positif dari anak itu tertanam gitu. Bapak Ibu, kemudian penguasaan dan terakhir adalah kebebasan. Merdeka tadi bebas kurikulum merdeka. Bebas itu mengekspresikan apa yang mereka yakini itu baik. Selanjutnya, yang kelima adalah posisi kontrol. Bapak Ibu, posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Kita di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, Bapak Ibu, yang Ibu dengar beberapa hari yang lalu disampaikan oleh pimpinan upacara itu cenderung kemana Bapak Ibu? Ikut amanat pembinaan upacara tempoh hari? Iya. Ya, yang disampaikan oleh Pak Guru kita Pak Iwan, cenderungnya kemana? Apakah penghukum? Apakah membuat rasa bersalah? Sebagai teman, pemantau atau manajer? Ya. Kalau menurut saya merasa bersalah. Jadi apa yang saya kutip apa yang disampaikan oleh beliau. Dalam upacara anak sekalian, posisi itu harus tetap siap, disiplin, hikmah. Tetapi
begitu keluar sebagai kata-kata motivasi menurut beliau, kalian itu adalah SDN Barungan. Kita ini adalah SDN Barungan. Gaungnya di luar itu luar biasa. Telisik ke dalamnya bagaimana sikap kamu seperti ini dengan apa yang digaungkan. Maka anak-anak itu otomatis akan merasa bersalah dengan ungkapan-ungkapan. Padahal motivasi bagi kita sebenarnya menurut apa yang kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan yang baik itu adalah kita sebagai teman, sebagai pemantau, apalagi bisa sebagai manajer. Selanjutnya. Pertanyaan langsung. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling benar. Selanjutnya. Maka ungkapan ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika kita ungkapkan kepada siswa, maka posisi siswa di situ akan merasa dirinya sebagai orang yang berbuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak becus. Maka apalagi kata-kata itu. Gitu. Kata-kata yang kita sematkan. Apa? Kata indah di barat. Semua itu kita seolah-olah menjustis anak itu seperti itu. Maka ini adalah bagian daripada penghukum. Bapak Ibu, kejam kalau kita maknai itu. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu demi bapak. Bahkan posisi kita itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker atau bintang hari ini sebagai pemantau? Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini pertanyaan kita itu seolah-olah kita adalah sebagai manajer. Kamu ini dia saja paling terlambat, dia saja yang paling terakhir. Nah, dan orang lain pasti dia saja. Tanpa kita sadari bahwa posisi kita di situ adalah sebagai penghukum. Coba dalam hati kita terbesit ketika hal-hal seperti itu. Pasti anak-anak akan merasa apa? Bahwa kita kecil. Kemudian terlanjutkan segitiga restitusi. Ini materi yang paling penting. Ya. Oke, Anda kasih di sini. Saya tahu. Di penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Saya mewawancarai berkaitan dengan segitiga restitusi. Mau ini bisa Bapak Ibu simak ya. Mohon maaf sebentar dulu ya. Keyakinan oh iya.
Astagfirullahaladzim. Langkah pertama validasi tindakan yang salah. Keyakinan kelas. Kami lebih leluasa menyampaikan pendapat kami. Yang membuat kami selalu dihargai. Dan yang tidak terhentinya adalah kami tidak dihukum. Kasus dua. Sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan yang mana, nak? Disiplin dan ikut serta dalam setiap kegiatan sekolah. Nah, baiklah. Di sini Pak Guru tidak mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena setiap kita pernah melakukan kesalahan. Pak Guru juga pernah
Sekarang, menurut Filial, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Menurut saya adalah dengan cara menahan diri agar tidak turun lebih awal dan tetap mengikuti ajaran saya guru. Baiknya, kalau begitu, Filial bisa merubah diri kan? Bisa Pak, mulai besok saya akan pulang sesudah melakukan hal tersebut. Oh begitu, baik. Jadi mulai dari yang mudah-mudahan bisa kita terapkan. Nah, dari sini dari awal sampai akhir, adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Jadi pada intinya segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, baru validasi kebutuhan. Di sini dari awal pertanyaan-pertanyaan itu sampai pada akhirnya ditutup dengan keyakinan, dan sehingga pada akhirnya anak-anak itu sadar dengan apa yang menjadi kesalahan mereka. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Bagian dari menaikkan keyakinan. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Atau kamu menjadi orang seperti apa? Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian dari tadi kembali Pak, validasi kebutuhan misalnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, misalnya, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Contoh daripada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan validasi kebutuhan. Kembali yang terakhir tadi, yang pertama menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, jika ini kita terapkan, maka tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya yang mengumpat gitu, menjustis, apalagi menekan ke anak-anak. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan. Nah, sampai di sini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Holik yang telah memaparkan kepada kita tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Ini tentunya tidak hanya sekedar kita mendapatkan pengetahuannya, tetapi kita sama-sama belajar untuk menerapkan sesuatu hal yang baru bagi kita. Tetapi ini demi kemajuan, demi mencapai cita-cita bangsa kita, terutama menggapai siswa yang penuh dengan profil pelajar Pancasila. Kita beri aplaus untuk Pak. Terima kasih atas kehadirannya, dan insya Allah di lain waktu kami akan meminta kehadiran saya lagi karena kami dengan Ibu Cung juga belum mendeseminasi, dan ini merupakan bagian dari tugas sebagai CGP yang harus disampaikan di sekolah masing-masing kepada guru untuk mengimbaskan pengetahuan yang kami dapat. Bukan hanya di sini, nanti modul 2, modul 3 dan sebagainya, sampai dengan nanti lokakarya ke-7 Padan Karya kita juga tetap akan melibatkan Bapak Ibu guru. Mohon kesediaan dan kerelaan hati saya untuk tetap bekerja sama dengan kami, berkolaborasi untuk melakukan hal-hal positif di sekolah. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Fardila, SPD selaku wali kelas 3B. Di sini ingin menyampaikan kesan-kesan hal-hal yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Abdul Holik selaku calon guru penggerak angkatan 9. Hal-hal yang saya peroleh selama kegiatan tersebut, saya mendapatkan ilmu baru bagaimana langkah-langkah yang dapat saya ambil dalam menangani permasalahan yang banyak terjadi di kelas dan di sekolah tanpa harus menghakimi siswa. Kemudian bagaimana cara menanamkan karakter atau budaya positif kepada siswa dan kepada kita selaku guru juga. Kemudian belajar bagaimana cara memvalidasi perasaan siswa dan mengetahui kelas belajar seperti apa yang siswa impikan. Nah, dengan adanya kegiatan ini dan apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Holik merubah paradigma saya tentang bagaimana cara menjadi guru dan pendidik yang baik seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Fitrianingsi sebagai rekan dari Pak Abdul Holik SPDI, calon guru penggerak angkatan 1. Di mana dalam kegiatan Pak Abdul Holik SPDI ini kegiatannya desiminasi segitiga restitusi. Itu pun materi yang telah disampaikan mengenai kesepakatan, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di mana kami selama ini paradigma kami mengenai tentang keyakinan kelas, peraturan serta kesepakatan masih pemahaman kami itu agak kurang gitu lah. Setelah melakukan desiminasi seperti ini tadi, kami mendapat budaya positif sehingga kami dapat membentuk karakter siswa di dalam satu kelas itu tersebut. Terima kasih telah memberikan kami pengetahuan tentang desiminasi segitiga restitusi. Salam guru penggerak